kepada klien saya. Klien saya ini namanya Pak Agus Hartono ya. Beliau ini adalah seorang apalis atau penjamin. Apalis atau penjamin hutang piutang antara satu perusahaan dengan Bank Mandiri. Dalam rangka Bank Mandiri sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit kepada satu perusahaan. Beliau menjaminkan harta-hartanya. Tentu Bank Mandiri telah melakukan penilaian yang disebut dengan appraisal bahwa perusahaan itu layak menerima bantuan fasilitas kredit setelah dinilai objeknya itu jauh melampaui pinjaman. Setelah semua melalui proses seleksi yang sangat ketat, maka cairlah uangnya. Dalam perjalanannya, perusahaan itu atau kepemilikan beliau di perusahaan itu sahamnya dijual. Waktu dia jual atau ditinggalkan, perusahaan ini masih sehat, artinya pembayaran semua masih lancar dengan pihak kreditur dan jaminannya tetap melekat karena belum lunas. Jadi jaminan tetap dalam penguasaan Bank Mandiri. Setelah beberapa lama, sebelum lunas semua dibayar ke Bank Mandiri, ternyata perusahaan itu dimohonkan pilot oleh pihak ketiga lainnya. Maka pilotnya perusahaan ini, dengan pilotnya perusahaan ini dan sudah inkrah di pengadilan pilot di Jawa Tengah, maka aset-aset daripada perusahaan ini dikuasai kurator, diawasi oleh hakim pengawas. Maka yang berkuasa kepada perusahaan dan aset-aset ini adalah kurator. Namun karena perekonomian kita diduga sebagai pemicunya karena kemarin terkena COVID atau Corona, ditambah dengan perekonomian juga tidak begitu bagus, maka kurator tidak berhasil menjual seluruhnya atau melelang seluruhnya aset-aset ini, sehingga baik kerugian Bank Mandiri maupun kerugian kreditur lainnya, termasuk kerugian beliau karena dia korban, dia menjaminkan asetnya, belum bisa dikembalikan. Akibat tidak bisa dikembalikan karena belum terjual budel kepalitannya yang sudah dikuasai kurator, maka ada pihak ketiga lainnya juga membuat laporan ke Jaksa Agung dengan cara menyebutnya ini sebagai tindak pidana korupsi karena menyangkut uang perusahaan bank BUMN, yaitu perusahaan Bank Mandiri. Bank Mandiri itu dianggap perusahaan pemerintah. Maka akibat laporan ini tidak ditemukan. Pagi ini kami diterima oleh lengkap Ketua Komisi Kejaksaan beserta jajarannya. Adapun kedatangan kami ke sini adalah meminta atau memohon perlindungan hukum dan keadilan, serta memohon juga supaya dilakukan audit investigasi terhadap. Akibat laporan ini tidak ditemukan oleh Jaksa Agung, laporannya dilimpah ke Jawa Tengah. Maka yang menangani perkara ini menjadi Kejaksaan Tinggi Pidana Khusus Jawa Tengah. Sebelum ke sana, pemilik perusahaan yang sudah membeli dari bapak ini juga sudah dipidana karena melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memalsu identitasnya dan juga merugikan pihak ketiga. Dari bapak ini sebagai korban. Di dalam putusan-putusan itu, selain ada putusan pilot, ada juga putusan perdata perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa klien saya ini adalah korban, tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Itu amar putusan dan itu sudah inkrah. Kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak mau menghormati isi putusan-putusan ini, tidak menghormati putusan pilot, tidak juga menghormati putusan perdata. Tetapi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan bahwa merekalah yang paling berwenang di Republik ini. Artinya kalau pun ada putusan-putusan di pengadilan, mereka beranggapan bahwa itu seolah-olah tidak ada. Lalu mereka melakukan penyitaan-penyitaan, disitalah aset-aset atau budel kepalitan ini menjadi objek sitaan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga semakin mempersulit kurator untuk menjual. Kurator tidak bisa menjual karena objeknya disita oleh Kejaksaan Tindak Pidana Khusus, yaitu tindak pidana korupsi dari Jawa Tengah.
Kemudian kreditur-kreditur juga jadi marah, mereka juga melakukan gugatan lagi atau perlawanan juga lah kejaksaan ini. Maka kalau penanganan negara atau sistem penegakan hukum seperti ini, maka kacau balau semua. Semua merasa paling berwenang. Kurator merasa paling berwenang, kreditur juga punya kepentingan, bank juga merasa paling berhak, pengadilan juga merasa berhak, jaksa tindak pidana khusus pun merasa paling berwenang. Bahkan jaksa tindak pidana khusus mengancam dengan apa namanya itu, obstruction of justice. Kalau ada yang menggugat atau menghalangi dan sebagainya itu, walaupun itu menjalankan hak konstitusionalnya, maka diancam akan ditindak sebagai tindakan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Nah, pasal 21 KUH pidana. Jadi oleh karena itu kami datang mengadu kepada Komisi Kejaksaan supaya Komisi Kejaksaan memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada klien saya ini. Klien saya ini korban. Pertama dia korban sebagai apalis,